Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berbagi perenungan firman Tuhan yang boleh saling menguatkan kita satu dengan yang lain. Baik, saat ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Prasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Prasim. Ayat yang ke-13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau." Ayat yang ke-16. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, kata menyebutnya guru. Kenapa dikatakan guru? Karena pengalaman dapat memberikan banyak pembelajaran ya dalam hidup. Namun apakah pengalaman masa lalu itu merupakan jaminan terbaik bahwa kita akan mendapatkan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah yang sama dengan masalah yang serupa? Nah, jawabannya belum tentu. Dalam naskah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bagaimana Daud tidak bertindak sesuai dengan pengalamannya. Ya, kita ketahui ketika bangsa Filistin menyerang Israel, yang pertama sekali, ya, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan yang pertama ya, ketika dia mendengar bahwa bangsa Filistin menyerang bangsa Israel, Daud bertanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Nah, ketika Tuhan menjawab, maka Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita diajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya secara pribadi diajar, ketika kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan sudah menjawab, maka saya diajar untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, bukan sesuai dengan pemikirannya saya, pemikirannya kita, ya, atau pengalamannya kita, ya, tapi melakukan tepat seperti Allah, apa yang Allah perintahkan. Di ayat yang ke-13 dikatakan, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Ya, pengalaman Daud yang pertama memukul kalah bangsa Filistin, ketika Allah menyuruh dia maju, itu sebenarnya menjadi modal ya. Tapi Daud tidak bertindak sesuai dengan pengalamannya. Tapi dia kembali bertanya kepada Allah, "Akan majukah kami? Akan kamu serahkankah bangsa itu?" Ya. Daud tetap bertanya walaupun dia menghadapi masalah yang sama dengan orang yang sama, ya, dengan waktu yang hampir berdekatan sama. Tapi Daud tidak bertindak berdasarkan pengalamannya yang pertama. Dia tetap bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda dari pengalamannya Daud yang pertama. Dan alangkah baiknya adalah Daud tetap melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Jangan maju. Daud tidak maju seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Daud tidak memakai pengalamannya, ya, pengalaman masa lalunya untuk mengatasi masalah meskipun ia menghadapi masalah yang sama.
dalam pelayanan yang kita sama-sama lakukan, akan ada Filistin, bangsa-bangsa Filistin dalam tanda kutip yang akan kita hadapi. Permasalahan-permasalahan, tantangan dalam pelayanan yang kita hadapi. Ya, yang menuntun kita mengambil keputusan, mengambil tindakan. Tapi melalui kisah Daud, saya secara pribadi dan kita semua diingatkan untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam masalah apapun, di dalam pelayanan tidak ada masalah besar, masalah kecil, tidak ada. Ketika kita melayani Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan kerajaan surgawi, berarti kita melakukan pekerjaan yang besar. Tidak ada pekerjaan yang kecil. Pekerjaan yang mengandung kekekalan, tidak ada pekerjaan itu kecil. Ya, oleh karena itu kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi masalah ataupun tantangan ataupun mungkin berkat yang kita dapat. Ya, jadi mari dalam menghadapi hidup dan pelayanan kita selalu melibatkan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, ada 3 hal yang Daud tunjukkan dan yang saya pelajari. Yang pertama adalah ketika dia bertanya kepada Tuhan, Daud menunjukkan penundukan diri pada kuasanya Allah. Ya, Daud itu seorang raja. Ketika Daud berkata A, maka semua prajuritnya itu akan melakukan tepat seperti apa yang Daud katakan, karena dia adalah raja. Tapi Daud menyadari bahwa kuasanya Tuhan itulah yang paling tinggi esensinya. Maka dia menundukkan diri di hadapan pada kuasanya Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Daud mengikuti caranya Tuhan dalam menyelesaikan permasalahan. Bukan berdasarkan pengalaman dia, bukan berdasarkan strategi-strategi perang yang sering dia lakukan, ya. Tapi Daud melakukannya dengan mengikuti caranya Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dia menunjukkan bahwa dia mengandalkan Tuhan dalam menghadapi permasalahan. Dalam hal ini adalah bangsa Filistin. Daud punya prajurit yang banyak. Daud punya kuasa. Daud punya keterampilan, pengalaman berperang. Tapi itu bukan menjadi suatu hal yang diandalkan Daud untuk menghadapi bangsa Filistin. Yang diandalkan adalah Tuhan. Ketika dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita bertanya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menjawab. Ketika Tuhan menjawab, mari kita melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan sudah jawab. Dan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Mungkin tidak gampang, tapi percayalah, penyertaan Tuhan itu selalu ada ketika kita melakukan perintah Tuhan. Jadi, guru terbaik kita bukanlah pengalaman kita, bukanlah prestasi-prestasi yang kita sudah peroleh di masa lalu, tapi guru terbaik kita adalah Tuhan. Mari bertanyalah kepada Tuhan atas masalah apapun dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, maka kesuksesan, keberhasilan itu akan mengikuti kita. Kesuksesan yang Tuhan berikan bukanlah standar seperti tolak ukur yang diberikan oleh dunia, bukan, ya. Standar keberhasilan kita di hadapan Tuhan adalah ketika kita mampu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Itulah sesungguhnya esensi dari kesuksesan itu. Kemasyuran, kehormatan, itulah bonus ketika kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya kita semua diberi kepekaan untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan diberikan kerendahan hati dan juga ketaatan untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Inilah menjadi perenungan kita pada saat ini. Semoga kita semua boleh diberkati
Dan mari saling mendukung dalam pelayanan, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk senantiasa bertanya kepada Tuhan dalam hal keputusan apapun dalam pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.